Selamat datang di Gereja Kemuliaan Sion. Sesuai dengan anjuran pemerintah untuk melakukan social distancing dan stay at home dalam mencegah penyebaran virus COVID-19, maka kita saat ini sedang bersama-sama melakukan ibadah online. Adapun ibadah online ini sama sekali tidak mengurangi esensi dan makna ibadah kepada Tuhan yang sebenarnya. Dalam masa-masa ini, marilah kita tetap saling memperhatikan dan menjaga satu sama lain dalam kasih. Bagi saudara yang masih tetap harus beraktivitas di luar rumah, mari biasakan untuk mengenakan masker setiap saat, bahkan saat kita tiba kembali di rumah dan membersihkan diri. Usahakan sebisa mungkin tidak menggunakan transportasi umum seperti kereta, bis, atau Transjakarta. Jaga imunitas tubuh saudara dengan vitamin, istirahat yang cukup, dan menjaga kebersihan. Bagi saudara yang stay at home atau ada di rumah, tetap biasakan pola hidup yang bersih dan sehat. Bersihkan rumah dan perhatikan ventilasi udara, serta berjemur di bawah sinar matahari 15-30 menit sehari. Mari tetap mengingat bahwa kita semua juga masih dalam masa puasa dan doa korporat. Mari kita juga terus biasakan doa sebagai kebiasaan yang penting dalam hidup kita sehari-hari. Bagi jemaat yang mengalami gejala sakit, batuk-batuk, dan demam, saudara bisa menghubungi kontak center 119 dan melaporkan kondisi Anda. Mari kita semua menjaga erat persekutuan kita dalam kasih, saling memperhatikan, menanyakan kabar dan keadaan sesama jemaat, dan saling membangun meskipun belum bisa bertemu secara fisik. Damai sejahtera menyertai kita semua. Berikut adalah tips mengikuti ibadah secara online. Berkumpul bersama keluarga sebagai satu kesatuan. Jangan teralihkan dengan kegiatan lain. Penyembahan adalah aktivitas keluarga. Ikut terlibat dalam pujian dan penyembahan dengan antusias mungkin terasa aneh, namun percayalah, kuasa Tuhan ada bagi yang membuka hati. Katakan amin, bertepuk tangan, bersorak, dan catat khotbah. Ambil waktu untuk berdoa setelah ibadah selesai. Mari jadikan rumah kita sebagai rumah ibadah. Selamat beribadah. Shalom untuk semua jemaat Tuhan yang mengikuti ibadah online hari ini. Saya yakin dan percaya kita semua hari ini ada dalam perlindungan Tuhan. Percaya bahwa kita semua sehat. Oleh sebab itu, mari saya mengajak kita untuk menyembah Tuhan hari ini. Angkat hatimu di hadapan Tuhan. Naik ucapan syukurmu. Dia satu-satunya Allah yang menjadi kekuatan kita, menjadi harapan kita satu-satunya. Mari saudaraku, saatnya kita menyembah Tuhan. Saya percaya bahwa di saat kita menyembah Tuhan, kuasanya dimanifestasikan dalam kehidupan kita. Ada kekuatan baru, ada sukacita, ada damai sejahtera yang melimpah-limpah dalam hidupmu. Yes Lord. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Semua jemaat nyanyikan pujian dari awal dengan iman. Haleluya. Lingkupiku dengan sayapmu, dengan sayapmu, naungiku. Amin.
berani lawan kami, bila Allah besertaku. Kami menerima pada Tuhan. Bila Allah besertaku, Bahkan kami menari di atas badai Tuhan. Sebab bila Kau bersama Allah Kau besertaku, beserta dengan kami Tuhan. ku tenang bersamamu. Dia dalam merah sekarang. Tenang bersamamu, Yesus. Tenang, tenang, hai jiwaku, tenang, tenang di dalam Kristus. Tenang, tenang, sebab Dia ada di sini. Besertaku, Ya Tuhan, Kau bersama dengan kami. besertaku. Setiap musim kehidupan kami Tuhan. Kau selalu Tenang, bersama dengan tenanglah jiwaku, orang yang tidak pernah meninggalkan kami. dalam hadirat-Mu Orang yang Tuhan. selalu memegang tangan kami, menggendong kami, memeluk kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Thank you Jesus. Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenananmu ya. Teguhkan hatiku, Kami tahu Kau yang bertindak, bukan kami bertobat. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenananmu ya. Teguhkan hatiku, Kau sumber pertolongan kami. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Ini yang kami imani Tuhan. Ini yang kami tahu. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidup. Tak pernah Kau biarkan ku sendiri. Kekuatan kami dari Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Amin. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Mari jemaat Tuhan, angkat hatimu di hadapan Tuhan, katakan bersamamu
Anugerahmu besar melimpah bagiku. Anugerahmu besar melimpah bagiku. Anugerahmu besar melimpah bagiku. Amin. Kami percaya. Shalom, jemaat Tuhan yang dikasihi. Hari ini kita kembali bertemu dalam ibadah online. Saya akan menyampaikan sebuah khotbah yang saya beri judul Tetap Kuat di Tengah Masa Sukar. Dan ini juga menjadi doa saya agar kita semua menjadi anak-anak Tuhan yang tetap kuat di tengah masa sukar ini. Di awal khotbah saya akan menyampaikan dua peristiwa. Yang pertama adalah peristiwa seorang hamba Tuhan, Musa, yang dipanggil Tuhan untuk menjadi pembebas bangsa Israel. Kita tahu dalam Keluaran pasal 3 dan 4, Musa di situ bertemu dengan Tuhan di semak duri yang menyala tapi tidak terbakar. Terjadi dialog antara Musa dengan Tuhan di situ, di mana Tuhan menyuruh dia untuk bertemu dengan Firaun dan menyampaikan bahwa Tuhan ingin bangsa Israel keluar dari perbudakan Mesir. Nah, ketika kemudian Musa bertanya bagaimana caranya, maka Tuhan berkata kepada Musa bahwa dia akan menyertai Musa dengan kuasa sehingga Musa dapat melakukan berbagai macam mukjizat dengan pertolongan dan kuasa daripada Tuhan. Nah, kemudian Tuhan mendemonstrasikan ketika waktu itu Musa memegang tongkat, maka Tuhan kemudian mengubah tongkat Musa itu menjadi seekor ular. Dan kemudian diubah lagi menjadi tongkat kembali. Lalu yang kedua, Tuhan juga bikin mukjizat lagi. Dia membuat tangan Musa tiba-tiba ada kusta. Tapi kemudian Tuhan menyembuhkan kembali. Jadi Tuhan membuat mukjizat demi mukjizat untuk meyakinkan Musa bahwa dia disertai oleh Tuhan dengan kuasa. Tetapi saudara-saudaraku, dalam kisah ini terjadi sesuatu yang ganjil. Terjadi sesuatu yang aneh. Di mana dicatat di situ Musa mengeluh kepada Tuhan bahwa dia sesungguhnya tidak fasih bicara. Dia berkata dia berat mulut dan dia berat lidahnya. Nah, namun sesuatu yang aneh adalah ternyata Tuhan tidak menyembuhkan kelemahan Musa. Padahal bagi Tuhan itu mudah. Tuhan tidak menyembuhkan kelemahan Musa, tapi sebagai gantinya malah Tuhan menunjuk Harun, kakaknya, untuk menjadi katakanlah juru bicara atau menjadi mulutnya Musa. Tuhan bisa saja untuk menyembuhkan kelemahannya Musa, tetapi Tuhan tidak melakukan itu. Itu kisah yang pertama. Yang kedua, dalam 2 Korintus 12 ayat 7 sampai dengan 10 dicatat kisah tentang Rasul Paulus. Saya bacakan demikian firman Tuhan. Dan supaya aku jangan meninggikan diri karena pernyataan-pernyataan yang luar biasa itu, maka aku diberi suatu duri dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis untuk menggocok aku, supaya aku jangan meninggikan diri. Tentang hal itu aku sudah 3 kali berseru kepada Tuhan, supaya utusan iblis itu mundur daripadaku. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna.
Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Karena itu aku senang dan rela dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Di sini kita melihat seorang bernama Rasul Paulus, dia diizinkan oleh Tuhan mendapat duri dalam daging. Duri dalam daging itu adalah gambaran daripada kesukaran, gambaran dari penderitaan yang harus dia pikul atau yang harus dia tanggung. Jadi dia punya duri dalam daging. Ada banyak penafsiran, tapi kemungkinan besar duri dalam daging itu adalah matanya Paulus yang rusak. Sebab dalam kitab Galatia ada tercatat seorang ingin mendonorkan matanya kepada Rasul Paulus. Bagi Paulus, matanya yang rusak ini tentu menjadi kendala besar, karena dia adalah seorang lulusan Gamaliel, seorang Farisi yang pandai, yang pintar, yang senang membaca, yang senang menulis, tentu membutuhkan mata yang baik. Jadi dia berdoa kepada Tuhan, meminta untuk Tuhan mengangkatnya. Tuhan, angkat duri dalam daging ini. Namun justru Tuhan tidak mengangkat, tapi Tuhan berkata, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Pertanyaan, apakah Tuhan bisa mengangkat duri dalam daging Rasul Paulus? Maka jawabnya tentu pasti bisa. Tapi Tuhan tidak melakukannya. Nah, dari dua peristiwa ini saya coba mengangkat untuk menghubungkan dengan peristiwa yang kita hadapi sekarang, yaitu pandemi corona. Saya mencatat sejak Maret lalu. Bahkan di negara-negara lain sebelum Maret sudah terjadi. Tetapi di Indonesia sejak bulan Maret yang lalu kita mengalami pandemi corona. Dan sampai hari ini sudah sekitar 5.000 orang yang kena kasus positif. Dan sekitar 400 orang sudah meninggal dunia. Di bidang ekonomi, bisnis-bisnis hancur. Dan gara-gara corona ini jumlah pengangguran bisa bertambah jutaan orang di negeri ini. Ini sebuah masalah yang sangat besar. Pemerintah juga tentu pusing untuk mengatasinya. Pertanyaannya, apakah Tuhan bisa menyetop pandemi corona ini? Jawabnya adalah tentu bisa, bahkan sangat bisa. Tapi buktinya sampai hari ini atau sampai saat ini Tuhan belum melakukannya. Kita melihat virus corona masih menyebar kemana-mana dan menimbulkan banyak korban. Tentu kita semua berharap, kita semua berdoa, saudara-saudara, supaya Tuhan cepat-cepat menyetop pandemi corona ini. Kalau bisa hari ini, atau jangan lama-lama Tuhan. Tapi kapan tepatnya akan stop? Dan bagaimana caranya akan stop? Tidak ada seorang manusia pun yang tahu. Hanya Tuhan yang tahu, saudara-saudara. Mungkin ada beberapa orang hamba Tuhan yang dipakai Tuhan dalam pelayanan kenabian. Barangkali menubuatkan bulan April ini akan stop. Puji Tuhan kalau itu menjadi kenyataan. Tetapi yang namanya nubuat tentu tidak juga bisa 100% akurat. Yang hanya bisa mengetahui secara akurat 100% hanya Tuhan sendiri. Nah, dalam hidup ini kita berhadapan dengan hal-hal yang tadi saya ceritakan, itu berhubungan dengan yang namanya kedaulatan Tuhan. Jadi kita bukan Tuhan. Tuhan yang berdaulat, ya, Tuhan yang mengetahui segala-galanya. Apa artinya kedaulatan Tuhan? Artinya adalah Tuhan itu sebagai pemegang kekuasaan tertinggi atas segala sesuatu. Jadi dia yang memegang, ya, segala sesuatu ini. Dia yang tertinggi. Dan pengertian yang kedua adalah tidak ada sesuatu pun di dunia ini yang terjadi tanpa sepengetahuannya Tuhan.
tanpa seizinnya Tuhan. Jadi dengan demikian kita bisa katakan pandemi corona ini pun terjadi atas pengetahuan Tuhan, terjadi atas izinnya Tuhan. Nah, saudara-saudaraku, hari ini kita mau belajar bagaimana kita meresponi kedaulatan Tuhan ini. Sebab kita mengerti sekarang bahwa hanya Tuhan saja yang tahu persis kapan pandemi corona ini stop dan bagaimana cara menyetopnya. Kita mau belajar hari ini tentang kedaulatan Tuhan dan bagaimana respon kita sebagai anak-anak Tuhan dalam menghadapi kedaulatan Tuhan ini. Nah, sebelum kita menginjak lebih jauh, saya akan sampaikan beberapa ayat-ayat firman Tuhan yang berhubungan dengan kedaulatan Tuhan. Sebenarnya ada banyak di dalam Alkitab, tapi saya akan mengambil beberapa saja sebagai contoh tentang yang namanya kedaulatan Tuhan. Yang pertama, dalam Yesaya 55 ayat 8 sampai dengan 9. Yesaya 55 ayat 8 sampai dengan 9, demikian firman Tuhan. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu. Jelas sekali, rancangan Tuhan beda dengan rancangan kita. Rencana Tuhan beda dengan rencana kita. Jalannya Tuhan beda dengan jalannya kita. Yang kedua, Roma pasal 11 ayat 33, demikian firman Tuhan. Oh, alangkah dalamnya kekayaan, hikmat dan pengetahuan Allah. Sungguh tak terselidiki keputusan-keputusannya, dan sungguh tak terselami jalan-jalannya. Jadi kita tidak bisa mengetahui 100% tentang keputusan-keputusannya Tuhan, jalan-jalannya Tuhan. Yang ketiga, 1 Korintus 2 ayat 16. 1 Korintus 2 ayat 16, demikian firman Tuhan. Sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan, sehingga ia dapat menasihati dia? Tetapi kami memiliki pikiran Kristus. Tidak ada seorang pun yang tahu persis pikirannya Tuhan. Apa yang dia sedang pikir tentang pandemi corona ini, kita pun tidak tahu persis. Karena kita bukan Tuhan, sekali lagi. Yang keempat, 1 Korintus 13 ayat 12. 1 Korintus 13 ayat 12, demikian. Karena sekarang kita melihat dalam cermin satu gambaran yang samar-samar, tetapi nanti kita akan melihat muka dengan muka. Sekarang aku hanya mengenal dengan tidak sempurna, tetapi nanti aku akan mengenal dengan sempurna seperti aku sendiri dikenal. Saudara-saudara pernah main puzzle? Puzzle itu adalah potongan-potongan karton atau kayu yang banyak lalu harus dirangkai. Nah, ketika dirangkai dengan baik, dengan rapi, maka akan terlihat ya, dalam puzzle itu ada gambar. Gambar pemandangan, gambar orang dan sebagainya. Tetapi kalau puzzle ini tidak utuh, misalkan ada hilang beberapa puzzle, maka ketika coba untuk dirangkai, hasil akhirnya ialah kita tidak bisa melihat gambar itu seutuhnya. Dan kita akan melihat hanya sebagian daripada gambar itu yang tidak jelas. Nah, demikian juga dengan hidup ini, saudaraku. Selama kita hidup di dunia ini, Alkitab tadi katakan kita tidak akan punya gambaran yang utuh atas hidup kita. Nggak punya. Tidak bisa 100% utuh. Dan kapan kita bisa menerima yang utuhnya? Ketika kita nanti berada dalam kekekalan, saudara. Oleh karena itu, saudara-saudara yang saya kasihi, pertanyaan yang dimulai dengan kata mengapa, atau kapan, atau bagaimana, itu selama kita hidup di dunia belum tentu terjawab 100%. Nanti di surga baru akan 100% terjawab. Demikian juga dalam situasi pandemi corona ini. Kita pasti bertanya, mengapa Tuhan? Kapan Tuhan akan stop? Dan bagaimana Tuhan menyetopnya dan sebagainya.
itu hanya Tuhan yang tahu. Sekali lagi, ada hamba-hamba Tuhan yang dipakai dalam pelayanan Nabi, diberitahu oleh Tuhan, itu mungkin sekian persen kebenarannya, atau sekian persen yang Tuhan bukakan. Tetapi yang mengetahui secara 100% hanyalah Tuhan. Oleh sebab itu hari ini, kita sebagai anak-anak Tuhan, kita perlu belajar bagaimana kita menghargai, bagaimana kita menghormati, dan bisa menerima akan kedaulatan Tuhan ini. Ada 4 respon yang saya ingin bagi kepada saudara pada hari ini. Yang pertama, saudara-saudara, mari kita terus berdoa. Menghadapi ini semua, kita perlu terus berdoa agar kehendak Tuhan yang jadi. Saya garis bawahi, agar kehendak Tuhan yang jadi. Kita jangan berhenti berdoa. Kita terus berdoa. Firman Tuhan juga berkata, doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Haleluya. Nah, saudara-saudaraku, Tuhan itu pasti meresponi doa kita. Sekali lagi, Tuhan pasti meresponi doa kita. Tapi perlu kita mengerti, yang dimaksud meresponi itu tidak sama dengan mengabulkan. Meresponi itu berbeda dengan mengabulkan, saudaraku. Tidak semua doa dikabulkan Tuhan. Tetapi semua doa pasti diresponi oleh Tuhan. Nah, Tuhan Yesus mengatakan begini dalam firman Tuhan. Mintalah maka akan diberikan. Puji Tuhan. Tuhan berkata, mintalah maka akan diberikan. Tetapi kata diberikan itu berbeda dengan dikabulkan. Jadi Tuhan berkata akan diberikan, bukanlah akan dikabulkan. Jadi harus dipahami bahwa apa yang diberikan Tuhan belum tentu sesuai dengan apa yang kita minta. Belum tentu. Mungkin kita mintanya A, Tuhan memberinya B. Bisa terjadi seperti itu. Oleh karena itu kita harus benar-benar memahami apa yang kita minta itu, apa yang kita doakan itu harus sesuai dengan kehendak Tuhan. Baru bisa klop, baru bisa persis sama. Nah, bila permintaan kita sesuai dengan kehendak Tuhan, bila doa kita sesuai dengan kehendak Tuhan, pasti saudaraku, Tuhan akan mengabulkan doa kita. Pasti Tuhan akan memberikannya. Nah, dalam situasi pandemi corona inilah, mari kita banyak berdiam diri, banyak berdoa, mencari wajah Tuhan, supaya kita bisa mengetahui kehendak Tuhan di balik ini semua. Itu yang paling penting, saudara. Misalkan dalam pandemi corona ini, atas kehendak Tuhan, dan dalam kehendak Tuhan, Tuhan menyuruh kita untuk menghentikan corona ini dalam nama Tuhan Yesus. Lakukan itu. Asal itu dari kehendak Tuhan dan atas kehendak Tuhan. Yang penting adalah kehendak Tuhan. Nah, Habakuk pasal 2 ayat 1. Habakuk pasal 2 ayat 1 mengatakan demikian. Aku mau berdiri di tempat pengintaianku dan berdiri tegak di menara. Aku mau meninjau dan menantikan apa yang difirmankannya kepadaku. Dan apa yang akan dijawabnya atas pengaduanku. Oh, Habakuk sampai menyediakan tempat dan waktu khusus untuk berdoa supaya dia bisa mengetahui kehendak Tuhan. Bukankah hari-hari ini juga kita disuruh untuk banyak di rumah? Mari kita gunakan ini untuk bersekutu dengan Tuhan. Untuk banyak berdoa, menyembah Tuhan. Untuk bertanya kepada Tuhan, Tuhan apa kehendak? Saya percaya kita akan diberikan oleh Tuhan apa yang menjadi kehendak Tuhan atas semuanya ini. Meskipun belum tentu 100%, tapi Tuhan akan memberikannya kita semakin jelas adanya. Yang kedua, saudara-saudara, menguatkan iman kita. Dalam situasi seperti ini, respon kita yang kedua adalah iman kita perlu kuat. Kita perlu menguatkan iman kita. Haleluya, iman kita perlu kuat. Daniel pasal 3 ayat 16 sampai 18. Daniel 3 ayat 16 sampai 18, demikian firman Tuhan. Lalu Sadrak, Mesak dan Abednego menjawab Raja Nebukadnezar, tidak ada gunanya kami memberi jawab
kepada Tuanku dalam hal ini. Jika Allah yang kami puja sanggup melepaskan kami, perhatikan kata sanggup melepaskan kami, maka Ia akan melepaskan kami dari perapian menyala-nyala itu dan dari dalam tangan-Mu ya Raja. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu. Sadrak, Mesak, Abednego dalam masalah sangat besar. Seperti kita hari ini dalam masalah yang sangat besar. Mereka punya masalah besar, yaitu akan dibakar hidup-hidup oleh Raja Nebukadnezar karena mereka menolak menyembah patung. Karena Tuhan mengajar mereka untuk tidak boleh menyembah patung atau melarang mereka untuk menyembah patung. Tentu mereka berdoa, sebagaimana kita berdoa hari-hari ini. Mereka juga berharap supaya terlepas dari masalah besar ini. Tapi perhatikan saudaraku, dalam ayat ini ada satu hal yang baik sekali yang kita bisa pelajari dari Sadrak, Mesak, Abednego. Sekali lagi tentu mereka berharap mereka bisa dilepaskan dari masalah besar ini. Tetapi jika Tuhan berkehendak lain, saya garis bawahi Tuhan berkehendak lain, maka misalnya mereka Tuhan izinkan untuk tetap dibakar hidup-hidup, mengizinkan mereka mati dibakar hidup-hidup, misalkan seperti itu, maka mereka siap dibakar. Sebab mereka berkata kepada Nebukadnezar, mereka tidak akan pernah menyembah patung itu. Perhatikan ada kata begini di dalam ayat-ayat tadi. Jika Allah yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka Ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari dalam tangan-Mu ya Raja. Tetapi seandainya tidak, kata tidak di sini bukan berarti tidak sanggup. Oh, mereka sangat mengerti bahwa Allah sanggup. Oh, mereka sangat mengerti bahwa Allah mampu melepaskan mereka. Tapi kata tidak di sini berarti tidak mau. Kalau Allah tidak mau, artinya Allah berkehendak lain, mereka siap. Mereka tetap tidak mau menyembah patung dan mereka siap untuk dibakar hidup-hidup demi kemuliaan Tuhan. Nah, demikian juga hari ini kita menghadapi masalah besar seperti yang pernah dialami oleh Sadrak, Mesak, Abednego. Kalau mereka tidak punya iman yang kuat, mereka akan dengan mudahnya untuk akhirnya menyembah patung dan menyangkal Tuhan. Tapi kenapa mereka bisa punya sikap demikian? Karena mereka punya iman yang kuat. Hari-hari ini juga kita sedang menghadapi masalah besar. Kita tentu berharap, berdoa Tuhan cepat selesai. Kalau boleh Tuhan bulan April ini sudah selesai. Dalam beberapa hari ini sudah selesai. Tetapi misalkan saudara-saudaraku Tuhan berkehendak lain. Dalam kedaulatannya Tuhan berkehendak lain. Tuhan ternyata mengizinkan pandemi corona ini masih berlangsung 1 bulan lagi atau 2 bulan lagi. Kita harus siap sebagai anak-anak Tuhan. Sebagaimana Sadrak, Mesak, Abednego juga siap. Nah, iman kita yang mesti kuat untuk menghadapi ini. Sebab jika kita tidak punya iman yang kuat menghadapi ini, katakanlah Tuhan izinkan masih cukup lama, kita bisa ketakutan, kita bisa stres, kita bisa depresi, bahkan kita bisa mati bukan karena virus corona, tapi mati karena depresi, mati karena ketakutan. Oleh sebab itu hari ini yang kedua, saya sebagai hamba Tuhan mendorong saudaraku, mari kita punya iman yang kuat. Mari kuatkan iman kita masing-masing. Pertanyaannya bagaimana kita memperoleh iman yang kuat? Itu dari hasil hubungan intim. Itu dari hasil bergaul akrab dengan Tuhan dan bergaul dengan firman Tuhan. Kalau saudaraku punya pergaulan yang akrab, yang intim dengan Tuhan dan bergaul akrab dengan firman Tuhan, membaca Alkitab, merenungkan firman Tuhan, mendeklarasikan firman Tuhan, itu kunci bagaimana iman kita
bisa bertumbuh dengan kuat. Dan sekali lagi saya katakan, hari-hari ini kita butuh iman yang kuat. Yang ketiga, dalam meresponi kedaulatan Tuhan, yang ketiga kita harus percaya bahwa dalam setiap situasi Tuhan tidak pernah berubah. Itu penting. Kalau tidak kita bisa meragukan Tuhan. Kita bisa bertanya, Tuhan, kenapa seperti ini? Kita mesti percaya bahwa dalam setiap situasi Tuhan tidak pernah berubah. Firman-Nya dan karakternya tidak pernah berubah. Firman-Nya dan karakternya tidak pernah berubah. Mari kita katakan bersama-sama dengan suara keras, firman-Nya dan karakternya tidak pernah berubah. Mari 2, 3. Firman-Nya dan karakternya tidak pernah berubah. Sekali lagi, firman-Nya dan karakternya tidak pernah berubah. Tuhan tidak pernah berubah, manusia yang berubah. Dalam pandemi corona ini, maka kasih-Nya kepada kita, kesetiaannya kepada kita, belas kasihannya kepada kita, kebaikannya kepada kita, dan seterusnya tidak pernah berubah. Tuhan itu tidak dipengaruhi oleh emosi atau keadaan seperti manusia. Istilahnya Tuhan itu tidak mut-mutan seperti manusia. Keluaran pasal 3 ayat 14. Keluaran 3:14 mengatakan begini, firman Allah kepada Musa, Aku adalah Aku. Tuhan menyatakan namanya kepada Musa, Aku adalah Aku. Ayat ini menyatakan tentang nama Tuhan, Aku adalah Aku. Nah, dalam bahasa Inggris, saudara-saudaraku, selalu ditulis present tense. Ditulisnya I am who I am, atau I am that I am. Selalu present tense, tidak pernah past tense. Ini menunjukkan bahwa Tuhan selalu present tense. Tuhan tidak pernah past tense. Artinya Tuhan yang pernah bertemu dengan Adam dan Hawa sama dengan Tuhan yang pernah bertemu dengan Abraham, sama dengan Tuhan yang pernah bertemu dengan Daniel. Itu pula Tuhan yang hari ini menuntun hidup kita, memimpin hidup kita, dan selalu present tense, artinya kuasanya, kasih-Nya, karakternya sama, tidak pernah berubah. Oleh karena itu dalam pandemi corona ini pun jangan pernah kita ragu. Tuhan kita tetap sama, Dia tidak meninggalkan kita, karakternya tetap sama, Dia tetap mengasihi kita, Dia tetap peduli kepada kita, belas kasihannya kepada kita, dan kebaikannya jangan pernah kita ragukan. Haleluya. Dan yang terakhir, yang keempat, meresponi kedaulatan Tuhan dan menerimanya dengan percaya bahwa ada terang di balik kegelapan. Bahwa ada terang di balik kegelapan. Artinya masalah tidak untuk selamanya. Di balik masalah itu pasti ada tujuan rencana Tuhan yang indah. Yesaya 50 ayat 10. Yesaya 50 ayat 10 demikian. Siapa di antaramu yang takut akan Tuhan dan mendengarkan suara hamba-Nya? Jika ia hidup dalam kegelapan dan tidak ada cahaya bersinar baginya, baiklah ia percaya kepada nama Tuhan dan bersandar kepada Allah-Nya. Haleluya. Kata kegelapan untuk ayat ini bukan berarti dosa. Dalam ayat lain kegelapan bisa berarti dosa. Tapi dalam ayat ini bukan berarti dosa. Tapi ini berarti trouble atau kesusahan, suffering atau penderitaan, dan sebagainya. Atas izin Tuhan, maka orang yang hidupnya takut akan Tuhan. Ayatnya berbunyi demikian, orang yang hidupnya takut akan Tuhan bisa saja mengalami kegelapan. Berapa banyak hari-hari ini anak-anak Tuhan yang hidupnya takut akan Tuhan, tapi tetap saja juga mengalami penderitaan pandemi corona ini. Ini ayatnya. Jadi orang-orang yang takut akan Tuhan dapat saja, bisa saja ya untuk satu periode dalam kehidupannya dia ada dalam kegelapan. Contoh di Alkitab adalah Ayub.
Di dalam Alkitab, Ayub itu disamakan atau disejajarkan dengan Nuh dan Daniel. Ketiga orang itu disebut jelas-jelas adalah orang benar. Nah, sebagai orang benar tetap saja Ayub, dia seizin Tuhan mengalami kegelapan, bahkan kegelapan yang sangat gelap dalam kehidupannya. Demikian juga kita sebagai anak-anak Tuhan yang hidupnya takut akan Tuhan, bisa mengalami itu. Tapi ayat ini luar biasa. Ayat ini sungguh indah, saudara. Dikatakan di sini, baiklah ia percaya kepada nama Tuhan dan bersandar kepada Allahnya. Jadi hari ini kita tetap percaya. Mari kita percaya kepada Tuhan dan melihat bahwa di balik kegelapan ini pasti ada terang. Pasti ada terang. Haleluya. Saudara-saudara, saya mau kasih kesaksian sedikit. Di negara bagian Alabama, Amerika Serikat, ya, beberapa puluh tahun yang lalu terjadi sesuatu di mana ada hama dari arah Meksiko menyerang mereka, dan ternyata hama itu memakan habis tanaman kapas. Perlu diketahui sebagian besar penduduk Alabama waktu itu memang menanam kapas. Habislah tanaman kapas itu. Padahal mereka mau panen. Mereka menangis kepada Tuhan. Mereka bahkan ada yang kecewa karena mereka sebentar lagi panen dan dapat uang. Tapi ada seorang anak Tuhan, dia berdoa, dia tetap tenang. Dia percaya Roma 8:28 bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu mendatangkan kebaikan. Dia diberi hikmat oleh Tuhan untuk menanam tanaman kacang. Dan ternyata tidak dimakan hama. Lalu dia mendorong teman-temannya semua untuk beralih profesi. Jangan lagi nanam kapas yang akan dimakan oleh hama, oleh kutu busuk itu. Tetapi beralih profesi untuk menanam kacang. Dan ternyata ada berkat yang luar biasa. Ketika panen kacang dan kacang itu dijual, harganya jauh lebih tinggi daripada mereka menjual kapas. Ternyata hama yang mereka pertama benci, yang pertama-tama mereka tentu kutuki, ternyata akhirnya menjadi pahlawan buat mereka, menjadi berkat buat mereka. Sekali lagi, di dalam Tuhan percayalah, di balik kegelapan ada terang. Terakhir, dalam beberapa kesempatan saya berdoa, maka saya mendapatkan bahwa akan ada terang besar. Saya ulangi, akan ada terang besar di balik pandemi corona ini. Saya dapat tentang kebangunan rohani. Dan puji Tuhan, apa yang saya dapat ini, saya mendapat konfirmasi dari beberapa hamba-hamba Tuhan, bahkan dari beberapa hamba Tuhan yang dipakai dalam pelayanan kenabian, bahwa akan ada kebangunan rohani. Ayat terakhir saya akan bacakan dalam Yoel 2 ayat 28 sampai 32. Ini penting saudaraku perhatikan. Yoel 2 ayat 28 sampai 32. Kemudian daripada itu akan terjadi bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat. Orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan. Juga ke atas hamba-hambamu laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu. Aku akan mengadakan mujizat-mujizat di langit dan di bumi, darah dan api dan gumpalan-gumpalan asap. Matahari akan berubah menjadi gelap gulita dan bulan menjadi darah sebelum datangnya hari Tuhan yang hebat dan dahsyat itu. Dan barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Sebab di Gunung Sion dan Yerusalem akan ada keselamatan. Seperti yang telah difirmankan Tuhan. Dan setiap orang yang dipanggil Tuhan akan termasuk orang-orang yang terlepas. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, sebagian daripada ayat ini sudah digenapi di dalam Kisah Para Rasul ketika pencurahan Roh Kudus. Pada gereja mula-mula, itu revival yang pertama. Pada waktu gereja mula-mula. Tapi belum semua terjadi.
kapan semuanya akan terjadi. Pada waktu menjelang kedatangan Tuhan kali yang kedua. Dan saya merasakan bahwa itu tidak akan lama lagi. Dan di balik pandemi corona ini, Tuhan sedang sediakan sesuatu yang besar, yaitu revival, kebangunan rohani atas muka bumi ini, termasuk juga tentu di negeri kita tercinta Indonesia. Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih, itu sebabnya hari ini jangan putus asa. Mungkin ada yang sedang sakit, ada yang sedang punya beban yang sudah sangat berat. Jangan putus asa. Karena sekali lagi saya mau katakan bahwa di balik kegelapan ini akan ada terang yang besar. Haleluya. Saya ingin berdoa, mari kita tundukkan kepala. Tuhan Yesus, di balik kegelapan ini kami percaya ada terang yang besar. Terima kasih Tuhan. Membuat kami tidak putus asa. Membuat kami tetap percaya kepada Tuhan. Membuat kami tidak pesimis. Membuat kami optimis. Hamba berdoa bagi mereka yang sakit, yang mendengarkan firman Tuhan hari ini. Tuhan menjamah mereka. Dan tidak pesimis, tetap optimis bahwa sakit penyakit disembuhkan oleh Tuhan. Di kayu salib Tuhan mati untuk kami semua, bukan hanya menyelamatkan tetapi juga menyembuhkan. Oleh bilur-bilur-Mu sakit penyakit telah disembuhkan. Tuhan juga yang Kau menjamah anak-anak Tuhan yang sedang dalam keadaan sulit, bahkan sangat sulit. Mungkin dalam masalah ekonomi, ada banyak orang-orang, anak-anak Tuhan yang sedang mengalami problem yang besar. Tuhan menjamah mereka, Tuhan menguatkan mereka. Bagi-Mu tidak ada yang mustahil. Biar hari ini kami belajar untuk bisa menghargai, menerima, rela menerima kedaulatan Tuhan. Karena kami tahu bahwa Tuhan tidak berubah, kebaikan-Mu tidak berubah, kasih-Mu tidak berubah kepada kami. Terima kasih Tuhan. Sekali lagi kami memberkati semua jemaat Tuhan, anak-anak Tuhan yang mendengarkan firman Tuhan pada hari ini. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Saudara yang terkasih, barusan saja kita mendengarkan pesan firman Tuhan yang luar biasa, menguatkan hati kita di tengah-tengah kesulitan hidup yang sedang kita alami akhir-akhir ini. Dan kita mau meresponi firman Tuhan ini dengan sebuah lagu yang barusan saya tulis beberapa hari yang lalu. Lagu ini saya terinspirasi dari kitab Yeremia pasal 3 ayat 12 dan 13. Bunyi firman Tuhan demikian. Pergilah menyerukan perkataan-perkataan ini ke utara. Katakanlah, kembalilah hai Israel, perempuan murtad. Demikianlah firman Tuhan. Murkaku tidak akan muram terhadap kamu, sebab aku ini murah hati. Demikianlah firman Tuhan. Tidak akan murka untuk selamanya. Hanya akuilah kesalahanmu, bahwa engkau telah mendurhaka terhadap Tuhan Allahmu, telah melampiaskan cinta birahimu kepada orang-orang asing di bawah setiap pohon yang rimbun, dan tidak mendengarkan suara. Demikianlah firman Tuhan. Engkau Tuhan Maha murah hati, Engkau Tuhan yang Maha pengampun, tak pandang kami dalam kemarahan-Mu, sebab murka-Mu tak untuk
selamanya. Tuhan, ini kami datang, satukan hati berdoa. Dengar Tuhan ratap tangis, jeritan hati bangsaku. Tuhan, ini kami datang, mohon belas kasihan-Mu. Sembuhkanlah, pulihkanlah lawak Indonesia bagi kemuliaan-Mu. Engkau Tuhan Maha murah hati, Engkau Tuhan yang Maha pengampun. Tak pandang kami dalam kemarahan-Mu, sebab murka-Mu tak untuk selamanya. Tuhan, ini kami datang, satukan hati berdoa. Dengar Tuhan ratap tangis, jeritan hati bangsaku. Tuhan, ini kami datang, mohon belas kasihan-Mu. Sembuhkanlah, pulihkanlah lawak Indonesia bagi kemuliaan-Mu. Mari jemaat Tuhan bersama dengan saya nyanyikan ref ini. Haleluya. Tuhan, ini kami datang, bersatu hati berdoa. Dengar Tuhan ratap tangis, jeritan hati bangsaku. Tuhan, ini kami datang, mohon belas kasihan-Mu. Sembuhkanlah, pulihkanlah lawak Indonesia bagi kemuliaan-Mu. Lawak Indonesia bagi kemuliaan-Mu. Oleh karena kasih karunia dan anugerah-Mu, kami boleh ada sebagaimana kami ada.
Terima kasih untuk nafas hidup kami. Terima kasih untuk waktu yang Kau berikan buat kami. Biarlah hikmat-Mu Kau berikan untuk setiap kami boleh menggunakan waktu dengan bijaksana. Tuhan, kami percaya Engkau memberikan kami kekuatan untuk selalu menjaga hati kami supaya bergembira dan bersemangat. Karena hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah akan mengeringkan tulang. Engkau yang memampukan kami untuk selalu bersuka cita walaupun di tengah keadaan yang tidak baik sekalipun, supaya kami bisa tetap menjaga hati dan perkataan kami, Tuhan, sehingga kami boleh berdampak positif terhadap lingkungan kami, terhadap orang-orang di sekitar kami. Biarlah kami juga bisa memuji Engkau di segala waktu yang Tuhan berikan. Puji-pujian kepadamu, Tuhan, ada tetap di mulutku. Terima kasih, Tuhan. Ya Tuhan, hidup setiap kami di bumi ini melewati berbagai musim kehidupan. Di setiap musim kehidupan kami dipertemukan dengan rintangan demi rintangan. Tetapi kami percaya akan janji-Mu. Tidak perlu kami takut, tidak perlu kami khawatir, karena Engkau selalu bersama kami di setiap musim hidup kami. Kami hanya melibatkan dan mengandalkan Engkau, Tuhan. Bapa, kami percaya Engkau selalu mempunyai rencana yang indah di setiap kehidupan kami. Saat ini, Tuhan, kami bersatu hati, kami berdoa untuk virus COVID-19 Corona yang sedang melanda negeri kami tercinta Indonesia. Kami percaya, Tuhan, pengampunan-Mu dan belas kasih-Mu turun atas bangsa dan negeri kami. Infeksi COVID-19 akan segera menurun dan tidak ada yang terpapar baru. Virus COVID-19 sudah sirna dari bumi Indonesia. Terima kasih, Yesus. Tuhan, menjamah dan menyembuhkan serta memulihkan bagi setiap orang yang terpapar COVID-19 dan bagi para dokter, perawat, tim medis diberikan imunitas yang tinggi. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Hikmat-Mu juga turun atas presiden kami Bapak Jokowi dan kabinet yang ada, juga seluruh jajarannya sampai ke desa-desa, bahkan seluruh aparat yang ada, untuk bersatu hati menjaga negeri kami yang tercinta Indonesia. Biarlah Tuhan selalu memberkati Indonesia di segala hal, baik di sektor pertanian, perkebunan, pertambangan, perikanan, maupun perdagangan. Terima kasih Tuhan, Engkau segera memulihkan perekonomian Indonesia pada umumnya. Kami tahu, semua orang yang menaruh pengharapan kepadamu tidak pernah sia-sia. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudara, kita sudah sampai pada akhir ibadah. Dan minggu depan kita masih tetap beribadah secara online. Saudara-saudaraku, persiapkan hati setiap minggu supaya kita terus menerima kekuatan dan berkat-berkat rohani daripada Tuhan. Mari kita angkat tangan kita, arahkan hati kita kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk segala berkat-berkat Tuhan, kekuatan, pemeliharaan, perlindungan daripada-Mu. Tuhan memberkati semua pelayan-pelayan Tuhan yang sudah ambil bagian dalam ibadah online pada hari ini. Terimalah berkat yang besar dari Allah Bapa, kasih daripada Tuhan Yesus, dan persekutuan bersama Roh Kudus menyertai kita mulai hari ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Terima kasih, saudara sudah mengikuti ibadah online GKS Grogol.
Sampai jumpa di ibadah doa kita bersama pada hari Jumat 24 April 2020 pukul 7:30 malam. Dan ibadah online hari Minggu tanggal 26 April 2020 pukul 10 pagi. Tuhan Yesus memberkati.